Hai hai hai, halo Aries, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Aries ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Jeng Kelin. Kali ini kita mau ngobrolin tentang karma dia yang menyakiti kamu ya Aries ya. So, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu Aries. So please be wise and be smart. Ini juga bisa kebolak-balik ya. Makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang tidak harmoni tubuhnya, mungkin sedang sakit, segera selaras kembali, harmoni kembali, sehat ya. Dan juga buat kamu yang saat ini mungkin sedang menderita kesulitan finansial, kiranya kepada kamu diberikan berkah berlimpah, diberikan rasa syukur yang mendalam, diberikan rasa keberlimpahan. Ya, jadi buat kamu yang mungkin sedang terlilit hutang saat ini, kiranya diangkat perasaanmu kepada energi, kepada rasa-rasa yang positif. Lunas, lunas, lunas. Dan buat kamu yang sedang menantikan pekerjaan, kiranya saat ini kamu bisa mendapatkan kabar baik dan tetap eksplor potensi diri. Uang berdatangan ke rekening kamu, uang berdatangan ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Dan buat kamu yang sedang menantikan jodoh, kiranya tumbuh rasa cinta dalam hatimu, sehingga engkau menjadi pusaran cinta yang menarik pribadi-pribadi baik di dalam kehidupanmu. Tenang, bahagia, dan tersenyum ya sayangku. Oke, terima. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Karma dia yang menyakiti kamu. Oke, bagaimana kondisi apa yang dirasakan olehnya? Oh, saat ini ya, enggak tahu gimana gitu, dia merasa bahwa dia nyadar dan ngerasa bahwa kok kayak hidupnya tuh lagi dikutuk gitu ya. Dikutuk jadi batu. Itu kan malin kundang bunda ya. Jadi dia merasa kok hidup ini kok kayaknya kok lagi merasa dihukum, lagi merasa kayak kena kutukan. Tapi sekalipun begitu, ini dia punya sikap mental yang bagus karena dia tetap punya arah artinya dia tetap memandang bahwa di depan itu nggak kayak gini gitu loh. Jadi bagusnya si orang ini adalah dia apa ya menjalani. Ya udah dijalanin aja sekarang gitu loh. Ya udah dijalanin aja gitu. Karena dia tahu bahwa badai pun akan berlalu. Dia sangat paham tentang hukum ini. Namun saat ini memang sepertinya hidupnya kayak dikutuk gitu ya. Kayak seperti lagi banyak kutukan gitu. Saya akan lihat untuk detailnya ya. Sabar. Ini kartunya segede karpet. Jadi agak susah ngocoknya. Dulu sih kita lihat. Oh, ada contemplation di sini. Orangnya sedikit keras kepala. Bukan sedikit, kayak memang keras kepala. Ada Queen of Arrows di sini. Tapi pinter ya. Keras kepala tapi pinter. Mungkin karena keras kepala akhirnya dia jadi, mungkin karena pinter akhirnya dia jadi keras kepala. Ada Nine of Staffs. Reverse. Nine of Pentacles. Oh, oke. Ada Prince of Arrows di sini. Kita lihat sama-sama. Ini buat kamu Aries yang dealing dengan ada Capricorn, Taurus, Virgo, lalu Libra, Gemini, Aquarius, lalu di sini juga ada Aries, Leo, Sagittarius. Jadi ada 9 zodiak ini buat Aries yang dealing dengan ke-9 zodiak ini ya. Yang zodiaknya nggak disebut name berarti it's not for you, but tapi kamu bisa tetap nyimak. It's okay, siapa tahu ada yang resonate ya, oke. Okay? Well, dia ya. Dia
Sekalipun dia merasa kayak hidupnya tuh bener-bener berada dalam kemalangan, tapi orangnya ini karena keras kepala ya, jadi dia kekeh kayak nggak mau berubah, nggak mau merenung, nggak mau berubah, nggak mau merenung, nggak mau koreksi diri ya, tidak mau melakukan kontemplasi, nggak ngaca lah gitu loh. Ada penolakan-penolakan di sini, ada denial, sekalipun sebetulnya dia cukup ini sih, cukup maksudnya ya udah hidup ini dijalanin aja, cukup begitu, tapi masih ada denial, masih ada penolakan-penolakan, terutama atas kesalahan-kesalahannya sendiri. Dia nggak mau disalahin, ya. Karena melihat boleng-bolengnya sendiri tuh menyakitkan buat dia. Jadi dia mending nyalahin yang luar aja. Bukan aku kok yang salah, aku tuh nggak kenapa-kenapa gitu. Ini menjadi prinsipnya buat dia ya. Menjadi moto. Moto itu bukan bumbu penyedap ya. Moto itu adalah kata-kata yang menjadi pegangannya dia. Oke. Okay? Uh, well, dan ini dia merasa kayak kewalahan ya, kewalahan kayak lagi banyak banget pekerjaan, capek, badannya pun tuh capek, pikirannya capek, semuanya capek ya. Semuanya capek, merasa kewalahan dengan peristiwa-peristiwa kehidupan gitu. Jadi maksudnya baru baru ngalamin ini ada lagi dong kayak bertubi-tubi gitu. Makanya dia merasa kayak hidup ini kok kok dikutuk amat gitu. Dia merasa seperti itu karena hal ini. Jadi satu masalah itu belum selesai, datang lagi masalah yang lainnya. Jadi kayak bertubi-tubi, dia merasa begitu kewalahan saat ini. Sekalipun saya lihat secara finansial ini dia fine-fine aja ya. Ya ini sih bagusnya, secara finansial dia baik-baik aja. Tapi sekalipun secara finansial baik-baik aja masalahnya banyak. Nggak tahu entah masalah, mungkin finansialnya terlihat baik-baik aja karena dia punya hutang misalnya ya. Hutang sayang, bukan kutang. Oke. Jadi masalahnya nggak kelihatan, mungkin kamu melihat dia kayak happy-happy aja, padahal sebetulnya enggak. Di dalam itu ambiar. Ya. And dalam kondisi seperti ini, dia tuh kayak seolah-olah kayak udah nggak bisa bangkit. Ya. Jadi ibaratnya dia kayak gedebok pisang gitu. Udah epleh-epleh nunggu gitu. Nunggu perubahan dalam hidup, nunggu sesuatu mungkin keajaiban atau gimana, dia sedang menunggu hal itu gitu. Kayak gedebok pisang, bener-bener kayak ya udah ya, mager banget di situ ya. Ya udah dijalanin aja, nunggu ini bahwa peristiwa ini semuanya akan berlalu, nunggu semuanya ini akan lewat, ya. Bagus memang dia menjalani, tapi ya itu nggak ada upaya kayak misalnya berusaha untuk memperbaiki kondisinya, nggak ada tuh gitu, ya. Saya akan lihat yang lainnya lagi. Oke, saya akan lihat untuk kondisi kesehatannya dulu ya. Apakah sudah terimbas kepada kondisi fisiknya atau belum? Oke, kehidupan seksualnya baik-baik saja, dia masih tetap aktif. Oh, no, 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 ternyata enggak, sayang. Salah ya. Dia memiliki problem dengan masalah seksualitas. Oke, dia memiliki problem di masalah seksualitas, entah mungkin kayak enggak puas, atau bisa jadi juga penyakit-penyakit ya, penyakit di organ-organ seksual tuh apa sih? Mungkin prostat kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan mungkin dia kena kiste di ovarium, di rahim atau apa. Ya, jadi ada problem di organ-organ seksual di sini. Bahkan untuk kehidupan seksualnya sendiri nggak balance. Nah, kalau kondisi seksual nggak balance ini bisa dua hal. Yang pertama, dia bisa gila seks. Gila seks itu artinya dia nge-seks sana sini dengan orang-orang yang berbeda-beda. Pokoknya semuanya tuh asal dihajar-hajar bro gitu ya. Oke. Dan yang kedua, kehidupan seksual yang bermasalah bisa jadi, yang pertama kan tadi over. Nah yang kedua bisa kurang atau malah justru jarang banget nge-seks ya, jarang banget nge-seks, entah mungkin karena dia nggak punya partner atau partnernya kurang memuaskan atau partnernya nggak mau. Jadi ini untuk kondisi seksualnya itu nggak seimbang, dia punya block di sini. Kemudian yang kedua, dan ini bisa penyakit ya, penyakit kelamin juga bisa, penyakit di organ-organ seksual bisa, ya ada penyakitnya di sini. And then ada juga masalah atau penyakit di sekitar area perut. Nah, ini yang bahaya ya. Area perut tuh bisa GERD, bisa pencernaan, MAH, terus apalagi ya? MAH, pencernaan,
Ginjal itu juga di area perut ya, terus kemudian liver. Nah, ini adalah ada penyakit-penyakit yang dia mesti waspadai ya, kalau misalnya dia cek ke internis atau ke dokter spesialis penyakit dalam. Penyakit dalam ya, bukan tenaga dalam. Ke penyakit dalam itu mungkin akan ditemukan hal-hal yang itu tadi ya, macam-macam gitu ya. Ini cukup sih lumayan lumayan saya lihat sih, untuk penyakitnya ini lumayan lumayan ngantem ya, karena ini kenanya organ-organ yang penting di dalam tubuhnya. Kasihan sih, ya. But ya, this is life gitu. Dan ini adalah sebuah konsekuensi dari bagaimana cara pandang dia terhadap kehidupan, konsekuensi dari apa yang dia lakukan, ya. Oke. Dia merasa tidak berharga, merasa kayak nggak berharga, merasa aku nih apa sih, aku nih cuma remahan rengginang di dalam toples kongguan gitu ya. Jadi dia merasa kayak seperti itu gitu loh, nggak berharga, nggak dihargai sama orang, dipandang sebelah mata sama orang, itu yang dia rasakan. Ya, dan dia dikejar-kejar oleh masa lalunya, ya. Masa lalunya tuh sepertinya menghantui dia ya, seperti mengejar-ngejar dia kayak panas gitu ya. Dan ini berputar-putar terus di kepalanya, bermain-main di kepalanya masa lalu ya. Dia selalu teringat ya, termasuk salah satunya terhadap kamu. Dia masih ingat ya bagaimana dia melakukan kesalahan terhadap kamu, dia masih ingat ya. Dan sulit banget untuk dia memaafkan masa lalunya sendiri. And voila, apa dong? Dia merasa kesepian ya. Di sini dia merasa kesepian. Merasa lonely, merasa kesepian, that's why mungkin karena tadi ya, seksualnya tidak terpenuhi atau sekalipun dia mungkin kalau seksualnya over atau dia, main, bercinta sana sini, tapi itu cuma fisiknya doang puas, tapi batinnya tetap kering dan hampa. Dia tidak merasa fulfill atau tetap masih merasa kosong. Itu yang dirasakan. Oke, and after this saya akan lihat apa yang dia rasakan kepada kamu, bagaimana perasaannya terhadap kamu. Oh, dia pengen balik sama kamu sebenarnya. Mungkin karena melihat hidupnya begitu kacrut ya. Jadi ketika dia ingat sama kamu tuh dia merasa kayak kamu yang bisa nolongin dia. Jadi dia pengen balik karena ya yang bisa nolong tuh kamu. Kayak nyesel gitu, duh ya seandainya dulu tuh sama kamu gitu. Mungkin kehidupannya tuh udah baik-baik aja, nggak seperti ini, nggak seneraka ini. Tapi ya dia lari karena memang dia punya sisi gelap ya. Dia lari dari dalam kehidupan kamu karena sebetulnya bukan kamu yang salah, ya. Dia punya sisi gelap yang, lumayan gitu. Dan dia tahu kamu tidak lagi mempercayai dia. Tapi sebenarnya saat ini dia udah tobat loh. Saat ini dia udah tobat orangnya. Udah tobat. Jadi, segala kesalahan yang dia lakukan kemarin itu, udah nggak dia lakukan lagi dan orang ini sebenarnya pengen balik sama kamu dan kamu bisa nggak sih percaya sama aku lagi? Ada satu pertanyaan di dalam hatinya seperti itu tentang kamu. And apa? Iya, jadi kenapa dia melukai kamu? Kenapa dia menyakiti kamu? Karena dia sendiri sebetulnya takut terluka. Jadi dia itu menutup hatinya terhadap kamu. Ya, menutup hati itu artinya dia tidak membiarkan dirinya jatuh cinta kepada kamu. Dia udah nutup hatinya. Karena dia takut terluka. Jadi kenapa mungkin kemarin sikapnya sama kamu tuh begitu apa ya, begitu kurang ajar, mungkin sikapnya sama kamu begitu tidak menyenangkan karena memang dia sudah menutup hatinya sendiri dan sekarang ketika dia sudah berada di dalam dasar, nah dia baru menyadari bahwa kamu sebetulnya adalah seseorang yang baik dan dia butuhkan dalam kehidupannya. Beneran, ini dia pengen balik sama kamu. Maukah kamu menungguku? Dia bertanya seperti itu. Pengen balik nih orangnya ya. Cuma nggak tahu kamunya mau atau enggak. Pengen balik tapi dia. Nah,
Ini ya ada 3 kartu yang berbicara tentang kamu bisa nggak sih percaya sama aku lagi? Oh, ada 4 kartu, sorry. Dan, dia pengen kembali ke kamu dan kali ini dia tuh serius, ya. Kali ini dia serius, kali ini tuh dia beneran sama kamu. Jadi dia nanya, "Kamu mau nggak nunggu aku, sorry. Tungguin aku ya, wait for me," katanya. Wait for me, tungguin aku ya. Pengen balik ya orangnya ya. Pengen balik, tapi sekali lagi terserah kepada kamu ya sayang ya, apakah kamu mau nungguin dia atau enggak ya. Ini pengen balik. Mmm, saya akan lihat apakah dia beneran balik atau enggak ya, bentar. Atau cuma pengen-pengen doang, tapi nggak direalisasikan gitu ya. Oh, udah loncat sendiri. Bentar, belum konsen. Bentar, belum. Apakah dia akan beneran balik kepada kamu? Bagaimana endingnya? Apakah dia beneran balik kepada kamu? Apakah dia beneran balik kepada kamu? Apakah dia beneran balik? And foil lah. Ay. Sekalipun dia balik kepada kamu, kalian tetap gak berjodoh sih, ini saya lihat. Memang gak berjodoh. Jadi kalau misalnya pun dia balik kepada kamu, mending gak usah. Daripada nanti hati kamu acak kadul lagi. Ya, udah balik, udah ngarep, udah gimana, hatinya dicoret-coret lagi. Ya, karena misalnya pun dia kembali kepada kamu, ini tetap kalian akan berpisah. Memang gak jodoh dari sononya. Oke? It's okay, darling. Ya, berarti memang kepergiannya saat ini sebetulnya adalah yang terbaik untuk kamu saat ini ya. You can move on, darling, sayangku, cintaku. Kamu bisa move on dan kita akan lihat nasihat semesta buat kamu. Wahai Aries. By the way, karma itu apa? Karma itu sebetulnya adalah memori yang masuk sampai ke dalam level DNA. That's why kenapa ada yang namanya balasan, karena udah masuk ke DNA. Sebetulnya kalau orang itu dia bisa merasa nggak bersalah, tapi jarang banget nggak merasa bersalah. Mana ada gitu hati orang yang nuraninya nggak ada gitu, jarang banget. Nurani itu jujur banget soalnya, jadi pasti ada. Oke. And kita lihat saran semesta buat kamu. Oh, ini buat kamu Aries, yang kebetulan nonton video ini, beberapa dari kamu tuh merasa kayak, apa ya, kok ketemunya sama yang brengsek-brengsek melulu? Kok hubungan itu kok gagal melulu? Kok sakitin melulu? Selalu disakitin, selalu apa ya? Nah, ini ada satu pesan dari semesta untuk melihat bahwa hubungan itu sebetulnya indah. Cinta itu indah ya. Cintanya sendiri itu indah. Jadi buat kamu Aries yang kebetulan nonton video ini, jangan kapok jatuh cinta. It's okay, gak apa-apa. Ya, hidup memang seperti itu, kadang kecewa atau apa, tapi cintanya sendiri itu indah. Karena begini, ketika kamu memandang bahwa laki-laki atau perempuan atau pasangan, kalau misalnya kamu selalu ketemu dengan orang kok brengsek melulu atau gimana, nggak bisa ketemu yang bener. Nah, berhati-hati dengan pikiran kamu, karena pikiran kamu itu menentukan realita ya sayang. So, berpikir saja bahwa memang hidup ini indah kok. Iya, memang kemarin kamu mengalami peristiwa kacrut. Itu untuk pembelajaran, untuk tujuan yang indah. Caranya begitu ya. Ada pelajarannya dong. Kamu jadi bertambah dewasa kan? Ya, kamu bertambah sabar, kamu belajar tentang unconditional love, right? So, pandanglah bahwa hidup ini indah. Pandanglah bahwa cinta itu indah ya. Karena kalau kamu memandang bahwa selalu gagal atau apa segala macam, berhati-hati karena itu bisa menjadi realita dalam kehidupan kamu. Oke, sayangku, Aries. Dan apalagi pesan? Nah, ini sama sih. Apa yang kamu rasakan tentang masa lalu itu berpengaruh di masa depan. Menyembuhkan masa lalu itu berarti memperbaiki masa depan. Jadi sembuhlah sayangku. Sembuh. Iya, kemarin memang mengalami peristiwa kacrut. Enggak apa-apa. Ya, menerima. Iya, enggak apa-apa. Aku memang merasa sakit kemarin. Aku merasa marah kemarin. Iya, enggak apa-apa. Diterima rasa sakitnya yang enggak enak di dada itu, semuanya diterima. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi kan masa depan masih bersih, ya. Masa lalu kamu itu tidak merepresentasikan masa depan loh, jangan salah. Ya, jadi sembuhkan
perasaan kamu terhadap masa lalu. Ciri-cirinya udah sembuh adalah nggak ada lagi rasa dendam, nggak ada lagi rasa ingin menghukum, udah netral perasaannya. Even ketika teringat peristiwanya tuh udah nggak ada sakit apa-apa, nggak ada perasaan apa-apa, itu ciri-ciri sembuh ya. Atau kamu bisa mengizinkan untuk dia bahagia atau ngelihat dia bahagia itu kamu udah tenang-tenang aja. Nah, itu berarti udah sembuh. Kalau belum ya berarti belum gitu. Itu salah satu cara untuk mengenali apakah kamu udah sembuh atau belum. Oke, sembuh sayangku, serahkan dia kepada semesta. Kamu nggak usah ngurusin dia. Perkara karmanya, karmanya dia itu bukan urusan kamu. Karmanya dia adalah urusan dia dengan Tuhan, dengan Allah ya. Apalagi? Oh, ini ada doa ya. Oke. Ada aspek-aspek doa yang berpengaruh pada situasi. Jadi gini, nggak tahu ya kamu doa apa ya? Doa apa? Cuman begini, yang kamu doakan itu bukan kata-katanya ya sebenarnya, tapi yang kamu rasakan. Jadi mungkin pada saat kamu mendoakan dia yang jelek-jelek nih, misalnya, aku doa supaya dia hancur, ya, berkeping-keping atau apa, kan sebetulnya kamu merasa marah nih di dada ya. Kamu ada perasaan marah di dada. Nah, itu memang kejadian beneran sih. Jadi apa yang kamu katakan pada saat kamu marah, pada saat kamu emosi, pada saat kamu sakit itu beneran kejadian ya. Cuma begini sayang, kalau misalnya kamu mendoakan dia yang jelek-jelek nih, mendoakan dia yang buruk-buruk, ya, itu kita juga kena dampaknya loh ya. Jadi justru pada saat kamu marah, pada saat kamu emosi, doain tuh yang baik, tapi bukan doain dianya, doain kamu sendiri. Misalnya begini, pas kamu lagi marah, pas kamu lagi panas gitu ya, doanya doain kamu. Jadi jangan alih-alih daripada nyumpahin dia nih. Mudah-mudahan dia berkele gitu, mudah-mudahan dia hancur lebur. Nah, alih daripada ngedoain kayak gitu, kamu doa aja. Lihat aja, pasti aku lebih sukses dan lebih bahagia dari kamu. Nah, pakai emosinya. Emosi itu ibarat bensin. Energy in motion, emotion. Ya, itu hanya energi, bisa berubah, bisa bergerak ya. Bisa diutilisasi, dimanfaatkan itu tadi dengan cara seperti itu. Kamu boleh coba deh. Ya. Oke, tapi bukan berarti emosinya dipelihara terus-menerus, enggak. Karena bagaimanapun juga emosi negatif itu destruktif atau merusak. Ya, so sembuhlah Aries. Oke, sembuh ya sayangku, bukan untuk kebaikan dia, tapi untuk kebaikan kamu sendiri. Well, kalau misalnya readingan ini resonate, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar sayangku, dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi Alejandro. Namun kalau kamu tidak memiliki budget, kamu boleh nyalakan loncengnya, tungguin Bunda live di YouTube ya sayang ya, oke? Well, kesayangan, aku mendoakan segala yang terbaik buat kamu Aries, bahagia ya. Lepaskan segala emosi-emosi negatif. Ringankan pundakmu, ringankan hatimu. I love you Aries, bye-bye.